Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizwana Zahiro sebagai moderator dalam acara POS Baitul Quran Al-Jahro Magetan. POS merupakan podcast perdana Baitul Quran Al-Jahro Magetan melalui organisasi BES dalam bidang humas. Kali ini Rizwa sudah bersama narasumber kita yaitu Ukti Madania Izzatul Hanifah. Ahlan wa sahlan Ukti. Ahlan bika juga Ukti. Halo, assalamualaikum. Ukti Madania apa kabarnya? Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah. Ukti, biar teman-teman juga pada kenal sama Ukti boleh dong perkenalan ke mereka. Oke, kenalin guys, nama aku Madania Izzatul Hanifah atau biasa dipanggil Nia. Nah, kalau di sini biar lebih santai panggil aku Kak Nia aja gitu ya. Kak Nia berarti ya? Iya, Kak Nia. Aku asli Magetan. Di sini aku dari kelas 12 gitu. Udah. Oh, bentar. Nih aku mau ngasih tahu lagi nih. Biar lebih semangat teman-teman tahu gitu ya. Aku mau ngasih tahu moto hidup aku. Apa tuh? Nah, jadi moto hidupku tuh dare to do, dare to be responsible ya. Artinya tuh berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, apa sih maksudnya tuh? Kalau misalnya ya menurutku tuh hidup tuh harus gitu. Kalau kamu berani milih buat ngelakuin sesuatu, berarti kamu juga harus berani bertanggung jawab atas pilihanmu itu. Misalnya ya kalau kayak aku mau mondok di sini, berarti aku harus tanggung jawab. Aku harus ngelakuin apa aja gitu. Nah, sekarang teman-teman udah pada kenal kan sama Kak Nia ini. Baik, kali ini Rizwa bersama Kak Nia akan membahas seputar sahabat inspirasi Qur'ani. Kebetulan Qur'ani loh. Terus Rizwa mau tanya, Ya. Kak Nia tuh udah berapa lama sih mondok di Baitul Quran Al-Jahro ini? Aduh, Kak, dibilang lama tuh lama banget kayaknya ya. Iya toh, berapa? Insya Allah udah jalan 6 tahun ini. Masya Allah, lama banget. Gak terasa. Memang lulus aja. Kalau emang udah 6 tahun kan pasti udah lama ya Kak itu? Iya, lama. Pengalamannya kan pasti banyak banget. Boleh Insya dong Allah. Kak diceritain yang senengnya gitu atau yang sedihnya juga nggak apa-apa. Silahkan Kak. Pengalaman. Kalau cerita pengalaman sih banyak ya, tapi mungkin ini aku mau cerita pengalaman yang menurutku paling berkesan gitu ya tentang Qur'ani gitu. Nah, jadi tuh ya kalau di sini di Baitul Quran Al-Jahro Magetan ini setiap santri yang baru masuk, kalau misalnya yang SMP itu berarti kelas 7. Nah, kalau yang SMA itu berarti kelas 10. Nah, mereka tuh baru masuk, mereka tuh ada agenda yang namanya Quran Camp. Apa tuh? Tapi ini aku ngobrol sebelum ada Covid loh ya. Soalnya kan emang kalau ada Covid ini banyak yang terhalang gitu ya, Benar jadi sih. belum bisa terlaksana. Nah, kalau ini sebelum pandemi Covid, jadi setiap santri yang baru datang tuh ada kegiatan Quran Camp. Tahu kan ya gimana camp itu? Camp sama Quran Gabung gitu ya, Kak? Kebayang gak sih gimana serunya? Benar sih. Camp Quran. Jadi tuh mereka tuh di alam nge-camp, baru datang ya kayak biasa nge-camp buat tenda, buat tempat tinggal gitu. Nah, habis itu nanti mereka juga ada kegiatan Qur'aninya kayak ngafalin, kayak apa ya, murojaah gitu juga ada. Terus tahsin tuh apa sih? Tahsin tuh ya kayak belajar tajwid, benerin bacaan gitu. Nah, selain itu yang juga nggak kalah serunya di situ ada gamenya. Biar apa sih? Biar refreshing, soalnya mereka yang baru datang kadang banyak yang masih kangen-kangenan sama orang tuanya gitu. Nah, jadi itu mereka biar ya refreshing dulu lah gitu. Terus sama yang nggak ketinggalan kalah serunya adalah ada di situ tuh ada acara motivasi Quran gitu loh. Jadi tuh menarik banget soalnya mereka tuh baru datang, nah mondok yang basicnya Quran. Kenapa sih aku harus hafalan gitu? Benar sih. Itu sih yang menurutku asik banget. Kalau yang sedihnya Kak, ada nggak? Kalau sedih tuh aku nggak sedih sih, lebih tepatnya ketegang gitu loh. Soalnya kan tadi di awal udah ada agenda Quran Camp ya, asik banget. Nah, nanti di akhir semester nanti pasti ada kegiatan UAT. Apa itu? UAT itu jadi UAT itu ujian akhir tahfidz. Nah, UAT itu di situ tuh nguji kalian tuh udah segimana lancar hafalannya, seberapa mudah kira-kira. Wah, tegang banget itu. Apalagi kalau udah masuk ruangan ujian, udah sama pengujinya, rasanya. Berarti nggak takut tapi menegangkan gitu Ya, ya? lebih ketegang gitu. Tapi toh Kak, kalau emang pondok itu seseru itu, kenapa sih masih ada aja gitu yang santri yang masih belum betah di pondok? Kak Nia punya tipsnya nggak buat teman-teman kita yang masih belum betah gitu di pondok? Oh, kalau belum betah sih ya, biasanya tuh
Karena kebanyakan mereka tuh mondok bukan karena kemauan mereka sendiri. Benar sih. Jadi kebanyakan mereka tuh cuman ikut-ikutan temennya. Kalau nggak juga bisa jadi orang tuanya mereka meminta mereka untuk sekolah di pondok, padahal Paksa ya, anaknya tuh nggak terlalu minat gitu. Terus kalau tips buat betah di pondok sih ya itu kalau aku sendiri ya, karena udah 6 tahun pastinya udah betah sih ya. Kalau aku sendiri tuh yang pertama niat mondok karena keinginan sendiri. Jadi tuh nanti aku mau ngelakuin apa itu benar-benar karena aku suka gitu loh, nggak terpaksa dari hati. Nah, yang kedua tuh minta restu orang tua. Soalnya penting banget ini tuh minta restu orang tua. Gimana kita sukses belajarnya, sukses hafalannya itu juga karena restu orang tua itu gitu. Nah, terus kalau satu lagi nih ya, giat belajar sih. Soalnya kalau di mana-mana biar masuk ke sekolah yang diinginkan itu ada tesnya ya, nggak mungkin instan langsung masuk, itu nggak bisa. Nah, apalagi di sini kan nanti semakin banyak jenjangnya, semakin banyak persaingannya, jadi nggak mungkin semua diterima, nggak muat lah. Nah, kalau udah bahas soal betah gak betah, dengar-dengar kaknya itu udah selesai ya kak, setorannya 30 juz. Oh, insya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Setorannya Ya, kak. Tipsnya dong kak, biar kita tuh bisa deket terus sama Al-Quran, terus pas waktu ngapalinnya tuh kita nggak bosan. Kak dia punya tipsnya nggak? Tips buat deket sama Quran, buat terus deket sama Quran tuh yang pertama tuh kita tuh harus mencintai Al-Quran gitu. Kenapa kita harus cinta Al-Quran? Karena itu tuh kalamullah gitu loh. Kalamullah langsung perkataannya Allah. Jadi Masya Allah banget gak sih yang nyiptain kita ngomong itu semua tuntunan agama tuh udah ada di situ. Udah ikutin aja gitu. Itu terus kalau biar lebih deket lagi tuh ya sering-sering tanamin cinta sama Al-Quran, sama Allah, sama Rasulnya, biar lebih kerasa feel-nya tuh dapet gitu loh. Terus tips tadi apa sih? Tips Satu lagi sama pas hafalan tuh biar nggak bosan. Oh, biar nggak bosan. Oh ya, biasanya kan kalau di pondok itu banyak ya. Kalau kadang tuh kegiatannya monoton, jadinya kita bosan, hafalan terus bosan. Kalau menurut aku sih boleh kadang bosan. Jadi kalian tuh jangan selalu monoton hafalan terus, itu nggak boleh juga. Soalnya nanti jadi pikiran, stres, biar seimbang. Jadi kalian tuh juga kadang perlu istirahat guys gitu. Gitu sih. Terus kalau biasanya nah di pondok kan banyak temen ya, biar nggak bosen tuh main deh sama temen. Pastinya di pondok ada alat olahraga, misalnya badminton. Nah, aku tuh suka banget loh badminton sama teman-teman gitu, soalnya penghilang stres gitu loh olahraga. Seru ya kak? Seru banget. Kalau motivasinya sendiri, kaknya punya motivasi nggak pas waktu buat ngapalin Quran itu sendiri? Motivasi, kalau ditanya tentang motivasi tuh sebenarnya motivasi yang terkuat tuh dari diri sendiri sih ya kan. Nah, kalau aku motivasiku sendiri tuh aku tuh pengen ngasih, nanti kalau pas di akhir tuh pengen ngasih orang tua aku mahkota cahaya gitu. Insya Allah, soalnya dulu tuh aku pernah dikasih motivasi juga kalau penghafal Al-Quran tuh kayak gini loh, betapa mulianya gitu. Makanya aku pengen semangat ya kak berarti. Insya Allah, amin. Oh ya, kalau menghafal tasmi, kaknya itu udah tasmi 10 satu kali duduk, itu bener nggak kak? Oh, kalau tasmi itu alhamdulillah baru 10 juz kali duduk. Iya. Lama nggak kak? Itu mulainya tuh dari jam 5:15 abis subuh ya sampai jam 9:15. Lama ya berarti, capek nggak? Sekitar 4 jam. Kalau capek tuh enggak sih, lebih ke pas pertama kali kayak wah gitu loh, gimana sih hafal kita di tes terus pertama tuh, tapi nanti udah di tengah-tengah juga ya udah jalanin aja gitu. Ternyata ya alhamdulillah gitu. Berarti udah lulus tuh? Ya alhamdulillah insya Allah. Teman-teman, pasti kalian pada bingung deh. Tadi kenapa Rizal bilang tasmi? Terus kaknya tadi bilangin soal tasmi. Kaknya sebenarnya tasmi itu apa sih? Tasmi, gimana sih kok nggak tahu? Kamu nanya aku ya? Tasmi itu ya, jadi tasmi itu kalau misalnya di sini kan pondok basicnya hafalan ya, jadi kita tuh hafalan, setoran hafalan gitu. Nah biasanya kalau satu hari itu di sini target minimalnya tuh 1 halaman. Nah kalau pagi 1 halaman, malam 1 halaman. Nah jadi 2 kali ya setorannya, pagi 1 halaman, malam 1 halaman. Jadi kan sehari dapat 2 halaman ya. Targetnya sekitar 1 lembar sehari. Nah berarti kan kalau 1 juz tuh ada 10 lembar. Berarti nanti kita dapat 10 hari,
dalam satu juz. Nah misalnya kita udah selesai setoran dari hari 1 sampai hari ke-10, dari lembar pertama sampai lembar ke-10. Nah itu tuh nggak habis itu langsung lanjut, nggak boleh. Harusnya kalau udah selesai satu juz itu kalian ngulangin lagi. Gimana sih ngulanginnya itu? Di atas itu ngulangin hafalan udah kuat belum satu juz itu dikuatin. Kalau udah kuat udah boleh maju tasmi, udah lulus baru boleh lanjut ke juz. Nah, teman-teman sekarang udah pada tahu kan tasmi itu apa? Yaitu tuh kayak setoran tapi langsung banyak gitu loh teman-teman. Oh ya kak, tadi kaknya kelas berapa? Kelas 12. Masya Allah. Masya Allah. Berarti kan udah lama ya di sini. Udah lama. Otomatis udah pasti udah hafal banget tuh ya jadwalnya dari bangun tidur Oh. sampai mau bubuk lagi nanti. Insya Allah. Boleh Mungkin di luar kepala. Masya Allah. Boleh dijelasin dong kak dari bangun tidur sampai mau bubuk? Oke boleh. Jadi buat mungkin ini aku mau kasih tahu buat yang di rumah atau buat calon santri baru yang pengen tahu apa sih Kalau adik-adik tadi ya. gimana sih kegiatannya di Baitul Quran tuh. Nah jadi dari bangun tidur dulu aja deh ya. Bangun tidur tuh biasanya dibangunin sama mudabirohnya jam setengah 4 pagi ya. Mudabiro tuh apa sih sebenarnya? Oh, mudabiro tuh jadi kalau di sini tuh ada sistem mudabiro gitu ya. Sistem mudabiro itu kayak pendamping asrama gitu loh. Oh. Kalau kan ada musrifah itu pendamping musrifah itu kan wali asrama. Kalau wali asrama tuh biasanya yang nyalurin dari santri ke orang tua. Nah, kalau yang pendamping asrama tuh dari santri langsung kalau ada butuh apa-apa langsung ke mudabirohnya gitu loh. Mudabiro itu ustazahnya apakah kelasnya gitu kak? Kalau mudabiroh di sini tuh dari santrinya gitu. Soalnya kan masih sama-sama santri jadi tahu gitu loh. Bener. Gitu. Terus abis itu kan biasanya tahajud tuh ya, bangun tahajud, terus abis itu tuh udah persiapan sholat subuh, kemudian ke masjid. Nah ke masjid ini biasanya tuh jam 4:30 tepat maksimal. Kan subuhnya nggak pasti ya, jadi kalau misalnya subuhnya lagi lambat 4:30 tepat itu udah jam maksimal berangkat ke masjid, nggak boleh telat. Boleh. Terus habis itu udah selesai sholat subuh kayak kegiatan biasanya sholat subuh, zikir, amal surat udah gitu. Selesai jam 5-an kali ya kita baca jam 5. Nah, habis itu jam 5 selesai kegiatannya adalah tahfidz. Tahfidz pagi. Tahfidz pagi. Ya gimana sih pondok kita kan basicnya tahfidz. Nah, jadi tuh ya tahfidznya tuh harus digembleng gitu loh. Habis aja tadi mereka tuh biasanya banyak yang pakai buat idat gitu, buat persiapan hafalan. Nah, nanti di jam 5 sampai jam 6-nya pagi itu mereka tuh ada waktu buat nyetorin hafalannya mereka. Dari yang dipersiapin tadi berarti. Nah, jadi mereka udah siap, mereka maju buat setoran hafalan. Terus abis itu udah selesai jam 6 mereka bubar, udah selesai doa. Mereka antara jam 6 sampai jam 7 itu kegiatannya tuh kegiatan pribadi kayak Contohnya mandi, makan gitu. Nah, selain itu ada juga kegiatan piket. Nah, jadi di sini tuh wajib ya kegiatan piket soalnya ya gimana sih? Gitu ya kayak. An-nadzafatu minal iman ya gimana? Jadi tuh kita harus belajar untuk melatih mereka biar kita semua biar menjadi bersih diri sendiri, lingkungan harus bersih semuanya. Gitu ya, Gitu. Terus habis itu udah kan, nah jam 7 itu udah waktunya masuk sekolah. Jam 7 tepatnya masuk sekolah. Jam 7 sampai jam 12 sekolah. Nah, ini aku lagi-lagi bicara soal sistem Covid ya. Kalau sebelum Covid? Sebelum Covid tuh sekolahnya sampai jam 2 siang. Berarti dipercepat gitu ya kak kalau Covid ini. Soalnya nanti tuh juga ada jam olahraganya gitu loh. Mereka nah di sekolahnya itu ada indoor outdoor. Apa sih maksudnya? Nah kalau indoor itu berarti belajar di dalam kelas ya kayak pelajaran gitu. Nah kalau outdoor itu berarti di luar kelas bisa olahraga, bisa mencari pengetahuan di alam gitu. Sangat tertata ya kak berarti jadwalnya. Insya Allah. Nah habis zuhur sampai jam 3 itu nanti kegiatannya pribadi, makan, terus biasanya ada juga yang hafalan, tilawah, murojaah buat memanfaatkan waktu gitu loh. Kenapa sih di sistem Covid ini mereka dibanyakin waktu istirahatnya? Soalnya emang dari Kementerian bukan perkovitan apa sih? Pokoknya yang mengatur tentang peraturan Covid, Satgas Covid itu tuh mereka tuh ngomong kalau nggak boleh terlalu selama ada di dalam ruangan. Jadi mereka nanti istirahat. Nah setelah istirahat itu nanti habis asar kan jam 3 terus sholat asar terus dan udah kan free lagi gitu. Enggak free, olahraga. Jadi mereka tuh biar sehat gitu loh. Suruh olahraganya bebas sih. Tapi kadang tuh ada penjadwalan yang per kelas.
Kalau per kelas itu ya nanti tergantung sama pembinanya, ustazahnya. Ada yang volley, basket, Seru apa sih? Ya, seru lah gimana sih? Terus ada juga yang pribadi. Kalau pribadi itu kadang mereka jogging sendiri kan lapangannya luas tuh ya. Nah jadi mereka jogging sendiri gitu. Kalau nggak ya tadi badminton sama temennya. Mereka juga boleh bawa raket sendiri. Lompat tali sendiri juga boleh gitu. Oh panahan juga ada, panahan juga boleh mereka, tapi kalau di sini tuh peminatnya panahan masih kurang, masih dikit gitu. Tapi mereka tetap ada yang mau berlatih panahan gitu. Terus abis itu kan udah ya olahraga gitu-gitu sampai jam 4:30. Nah 4:30 sampai 5:30 itu kayak yang pagi tadi kegiatan pribadi. Jadi mereka makan, mandi, piket. Nah piket tuh harus banget soalnya udah covid, kalau lingkungan kita nggak bersih gimana covidnya mau nggak nambah. Jadi kita tuh menekankan kebersihan gitu. Tuh udah mandi, piket, makan. Nah udah 5:30 tepat seluruh santri harus udah berangkat ke masjid. Sholat maghrib. Nanti kegiatannya sholat maghrib, terus kemudian al-maksurat. Nah habis al-maksurat itu ada kegiatan bahasa. Karena pondok kita juga bilingual ya. Basicnya kita tuh selain Quran juga bilingual juga, jadi gak kalah seru deh. Bilingual tuh jadi nanti biasanya habis maghrib tuh ada kegiatan mufradat. Nah mufradat tuh biasanya kalau mereka baru yang santri baru kelas 7 gitu, dikasih mufradatnya yang ringan-ringan, misalnya maktabun gitu, maktabun meja gitu. Itu kan masih ringan. Nah nanti kalau udah gede, udah tingkatnya kelas 9 kan udah tinggi kan ya. Nanti mereka tuh dikasih aladeki ayunukudin gitu. Sama anak kak. Oh itu artinya tuh apakah kamu punya uang? Oh alah. Gitu. Itu mufradat ya setiap hari Senin sampai Jumat. Nah kalau hari Sabtu itu kegiatannya muhadasah. Itu juga dari bahasa. Muhadasah tuh kayak lebih ke percakapan gitu loh. Bahasa Kalau iyalah bahasa Arab Inggris sih. Tapi mereka tuh banyak lebih suka bahasa Arab gitu. Masya Allah. Tapi kan kalau Senin sampai Jumat tadi kan mereka dikasih satu mufradat maktabun apa gitu. Nah kalau hari Sabtu tuh lebih ke percakapan, misalnya aku lapar, pengen makan nih aku gitu. Terus kholas, aku diilang gitu misalnya gitu ya. Misalnya. Dan gitu habis gitu mufradat udah. Nah kalau sambil menunggu waktu isya tuh mereka persiapan pribadi gitu loh, kan nanti habis itu takut lagi. Nah, mereka tuh ada yang idat, ada yang tilawah buat nuntasin yang belum selesai targetnya. Soalnya di sini tuh targetnya sehari tuh minimal tilawah 1 juz. Masya Allah. Pasti semua ngelakuin tuh kak? Iya insya Allah 1 juz. Nah habis itu udah kan saat isya udah selesai. Nah habis itu mereka kegiatannya tahfidz lagi. Kenapa tahfidz lagi? Soalnya ya itu tadi pondok kita tuh basicnya tahfidz, jadi tahfidznya dibanyakin, digembleng gitu. Nah kalau tahfidznya tuh kalau malam sampai jam 8:30. Itu kalau kan tadi pagi wajib buat setoran. Nah kalau yang malam ini bebas, mereka setoran, enggak bebas, maksudnya setorannya itu boleh setoran hafalan baru atau mau murojaah gitu. Nah habis itu udah selesai kan 9:30 udah selesai berdoa bareng-bareng, bubar dari tahfidznya. Nah mereka belajar di asrama masing-masing sampai batas waktunya jam 9:30. Nah, siapa yang mendampingi mereka? Yang mendampingi itu juga yang mudabiroh tadi ya. Jadi mudabiroh tuh berperan penuh gitu loh sama santri-santri, soalnya langsung turun sama santrinya gitu. Hukumnya juga sama adik lagi? Iya, tidurnya bareng sama, soalnya biar 24 jam bareng gitu loh. Ada yang sakit langsung bisa tanggap respon gitu. Terus abis itu udah sih tidur. Nah tapi biasanya di sini tuh juga gimana sih bahasanya, dianjurin kali ya, dianjurin sebelum tidur tuh buat sholat witir. Sholat witir ataupun sholat hajat. Nah biasanya tuh kelas 9 sama kelas 12 ini udah waktu-waktu rajinnya. Soalnya gimana mereka mau minta hajatnya, mau minta dilulusin ujiannya. Jadi tapi adik kelas juga nggak kalah loh, juga rajin. Rajin juga. Ada yang ngerjain witir, hajat itu. Udahlah insya Allah, bismillah. Masya Allah. Terus abis itu tidur malam? Iya tidur malam, udah kayak gitu nanti kembali lagi di rutinitas sehari. Nah teman-teman semua udah pada tahu kan jadwalnya BKM ini dari mau tidur sampai dari pagi sampai mau tidur lagi. Kak Nia, karena Kak Nia udah lama di sini, kesannya selama di BKM dong? Kesannya gimana sih ya? Aku tuh di sini dari
pondok ini cuman ada asrama satu lantai sama masjid. Dimana depan sawah, belakang sawah, samping kanan sawah, samping kiri sawah. Gimana sih rasanya sampai sekarang yang udah luas banget, rasanya tuh excited banget gitu loh. Aku tuh nyaksiin perjuangannya dari bawah sampai sekarang udah sebanyak ini. Yang dulu santrinya cuma sekitar 50, sekarang udah sampai sekitar 600-an. Masya Allah, berkembang banget ya Kak. Masya Allah. Dulu Kaknya tuh angkatan berapa loh Kak? Aku angkatan 2 SMP. Masya Allah, sekarang udah angkatan ke-6 ya? Iya, alhamdulillah. Ke-7. Malah? Iya, SMP-nya angkatan ke-7. Kalau harapannya buat PTM Kak, ada nggak? Harapannya sih ya nggak jauh beda. Semoga Baitul Quran menjadi pondok yang lebih dikenal masyarakat luas, masyarakat umum, lebih dikenal baik, lebih bagus ke depannya dari sistem-sistemnya, dari SDM-nya semuanya tuh berkualitas, lebih tertata, bagus, rinci gitu. Itu sih harapanku. Itu. Nah teman-teman, karena ini juga mendekati pendaftaran santri baru untuk adik-adik kelas, Kaknya punya motivasi nih buat kalian semua untuk calon adik-adik yang akan bersekolah di Baitul Quran Al-Azhar Magetan. Silakan Kak. Nah, ini ya waktu yang ditunggu-tunggu. Bentar lagi mau PSB nih. Siapa coba yang mau kesini, mau ketemu kita, ya kan? Semangat belajar loh teman-teman ya. Jadi buat kalian calon santri baru yang mau masuk ke pondok Baitul Quran Al-Azhar Magetan, silahkan persiapkan diri kalian masing-masing. Yang pertama, gimana sih tipsnya biar bisa masuk ke sini? Apa tuh Kak? Nah, yang pertama tuh, tadi kan udah disampaikan ya gimana biar betah. Nggak jauh beda. Jadi kalian tuh harus apa? Ayo, apa yang pertama? Niat, dilurusin niatnya. Kalian harus ikhlas menuntut ilmu karena kemauan sendiri, bukan disuruh. Nih, inget, bukan disuruh. Nah, bukan, nggak boleh terpaksa. Karena apa sih kalau terpaksa ya jadinya tuh itu tadi, mereka nggak betah, terus akhirnya jadi kabur ya, tertekan. Jadinya tuh mereka nggak ikhlas gitu loh ngelakuin kegiatan pondok, malah dia melanggar, terus terjadi kasus-kasus gitu. Itu tuh pasti dari mereka yang nggak niat sendiri. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, minta restu orang tua gitu. Ya penting banget. Gimana kalian bisa masuk itu biar orang tua kalian tuh ngedoain kalian gitu. Bapak, Ibu minta doanya, aku pengen mondok di sini, Bismillah. Aku pengen jadi hafiz Quran, Insya Allah Bismillah gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih ya, kalian jangan lupa buat kalian calon santri baru yang mau masuk sini, kalian harus giat belajar. Belajar apa aja sih? Belajar Al-Quran juga, akademik juga. Soalnya kenapa? Di sini tuh karena pondoknya semakin berkembang ya, nggak mungkin kan semua diterima karena nggak muat, jadi harus semangat buat bersaing dalam artian baik ya, fastabiqul khairat. Mereka apa sih? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi siapa yang Bismillah bisa niat masuk sini, insya Allah dipermudah jalannya semua. Nah, kalau biar betah juga, santri yang lama yang udah kelas ini, mereka tuh kita tanemin gitu loh. Dek, kalau kalian di sini udah deh, astaudiuka lama ibu ya Allah gitu loh. Udah deh, ya Allah aku titipkan segala sesuatu yang aku cintai kepadamu gitu. Jadi kan mereka pasti berat ya ninggalin orang tua di rumah, kakek, nenek, adik, pasti berat. Nah, mereka itu udah itu biar urusannya Allah gitu loh. Di sini tugasku belajar, ngafalin Quran, nyenengin yang di rumah gitu. Jadi kan sama-sama simbiosis mutualisme gitulah ya. Yang di rumah berjuang semuanya, yang di sini aku berjuang buat ngafalin, yang di rumah berjuang mendoakan gitu kan. Kalau gitu. Nah, gitu. Itu buat calon santri baru. Nah, kalau buat calon wali santri, tolong Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, doakan anak-anak kalian biar bisa masuk sini, biar dipermudah jalan masuk sininya. Nah, yang kedua juga, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, tolong jangan khawatir gimana anakku nanti di pondok. Nanti kalau anakku di pondok gak lulus gimana? Kan sangat terurus. Biasanya tuh banyak kan orang tua yang khawatir nanti anakku makan apa, nanti anakku kalau nangis gimana, yang nyuciin baju siapa gitu. Udah laundry. Tenang, di sini semuanya terjamin. Nah, kita makan 3 kali sehari. Oh, masya Allah, masih 3 pagi siang sore. Jadi pagi siang sore. Nah, kalau urusan perbajuan yang biasanya di rumah masih dicuciin orang tuanya,
nanti kita di sini ada sistem laundry. Nah, jadi ayah bunda tuh udah nggak usah khawatir gimana anaknya di sini, insya Allah udah tertata sistemnya. Tapi kalau misalnya mau ngelatih anaknya buat mandiri itu juga boleh, mereka juga boleh nyuci, mereka juga disediain jemuran. Jadi siapa yang mau laundry, siapa yang mau nyuci silahkan. Tapi biasanya kalau laundry itu lebih ke yang berat-berat gitu kan, seragam, kotor. Mereka tuh laundry kebanyakan. Kalau baju tuh ya ada yang nyuci sendiri, ada yang laundry gitu. Udah, itu kan gitu. Tetap semangat untuk calon adik-adik santri baru Baitul Quran Anjara Magetan. Juga calon wali santrinya, semoga semua calon santri baru maupun calon wali santri baru yang mau masuk ke Pondok Baitul Quran Anjara Magetan ini dipermudah jalannya, diterima, amin. Tetap semangat. Insya Allah. Kak, kita udah lama banget dari tadi. Insya Allah, udah berapa menit ya? Ternyata kita ilmu semua loh yang kita bahas tadi. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Nia atas waktunya, udah menyempatkan waktunya selama ini. Terus ya alhamdulillah tuh aku lagi nggak sibuk gitu loh. alhamdulillah. Terus kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, kalian sama sekali nggak salah, Nggak rugi sama sekali. benar sih. Karena untuk buat teman-teman yang masih belum betah di pondok, atau yang mau masuk pondok, atau bahkan yang masih proses menghafal, semoga dapat termotivasi dan bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan yang mau tahu, yang belum tahu gimana sih kegiatannya Pondok Baitul Quran Al-Jarrah, Jadi tahu loh, teman-teman. jadi tahu kan udah rinci banget tuh ya tadi. Nah udah gitu. Terima kasih juga udah menyaksikan video ini. Ayo Kak, 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.